Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizal Arya Pamungkas. Nomor induk mahasiswa saya 2018 011109. Topik yang saya bawa hari ini adalah tentang uh, jiwa tangguh terhadap pedagang toko kelontong di wilayah Prambanan. Jiwa tangguh biasanya sering disebut sebagai locus of control. Oke. Pendahuluan pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakangnya masalah ini saya ambil dari pengalaman para pedagang, para pelaku ekonomi UMKM semasa COVID-19. Jadi jiwa tangguh mereka ditinjau dari peristiwa yang mereka alami itu seperti apa. Fokus penelitiannya mengkaji terhadap peranan ketangguhan jiwa pelaku UMKM tadi terhadap usaha mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu seberapa pentingnya pengaruh jiwa tangguh seseorang terhadap usaha UMKM yang mereka miliki. Selanjutnya tujuan penelitian, di mana tujuan itu memperoleh pengetahuan terhadap pentingnya ketangguhan jiwa pada pelaku UMKM. Manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini berfungsi untuk mengetahui ilmu psikologi, khususnya pada psikologi sosial dan kewirausahaan. Yang kedua, manfaat praktik, terdapat manfaat bagi subjek, di mana diharapkan dapat memberi informasi mengenai pentingnya untuk memiliki jiwa yang tangguh, sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan UMKM maupun pada bidang lain. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharap jadi wawasan pengetahuan bagi masyarakat umum, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengasuhan orang tua dan pengenalan pendidikan life skill pada remaja maupun anak-anak agar dapat mengembangkan kecakapan hidup mereka. Yang ketiga ada manfaat bagi peneliti selanjutnya. Peneliti ini dapat memberikan referensi terhadap peneliti yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai locus of control. Keaslian penelitian, ada penelitian tentang hubungan antara internal locus of control dengan school well-being pada siswa SMA Kolese Loyola Semarang, di mana subjeknya ini adalah murid SMA Kolese Loyola Semarang, dan dengan metode sampling yang digunakan adalah cluster random sampling dengan jumlah 257 siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi internal locus of control siswa, maka semakin tinggi siswa akan merasakan kenyamanan di sekolah. Selanjutnya penelitian yang serupa yaitu tentang pengembangan motivasi belajar melalui locus of control dan self-esteem. Penelitian ini dibuat pada tahun 2016 oleh Fadila menggunakan penelitian studi pustaka. Penelitian tersebut berjenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa mencatat informasi penting dari analisis data dengan cara reduksi data, display data, dan gambar kesimpulan, sehingga mendapat satu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur. Dari hasilnya terbukti bahwa locus of control memiliki korelasi yang signifikan dengan hasil belajar. Selanjutnya ada penelitian locus of control internal, locus of control eksternal, manajemen waktu, dan kreativitas mengajar terhadap motivasi berprestasi. Penelitian selanjutnya ini diteliti pada tahun 2017 oleh Dita dan Ade. Subjeknya adalah seluruh siswa kelas 11 program studi administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Kendal tahun pelajaran 2016-2017, sejumlah 71 siswa. Sampelnya
dengan menggunakan sampel jenuh karena populasi kurang dari 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan angket, analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikansi secara simultan antara locus of control internal, locus of control eksternal, manajemen waktu, dan kreativitas mengajar terhadap motivasi berprestasi. Selanjutnya ada pengaruh yang positif dan signifikansi secara parsial antara locus of control internal terhadap motivasi berprestasi. Yang ketiga ada pengaruh positif signifikansi secara parsial antara locus of control eksternal terhadap motivasi berprestasi. Yang keempat ada pengaruh yang positif signifikansi secara parsial antara manajemen waktu terhadap motivasi berprestasi. Yang kelima, ada pengaruh yang positif, pengaruh yang signifikansi secara parsial antara kreativitas mengajar terhadap motivasi berprestasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan teorik yang pertama, locus of control menurut peneliti yaitu Hirayapa pada tahun 2009 mengacu pada keyakinan seorang bahwa apa yang terjadi adalah kendali dari dirinya, yaitu internal, atau di luar kendali dirinya, yaitu eksternal. Selanjutnya Hannu Ramawan mendefinisikan bahwa kecenderungan orang untuk mencari sebab suatu peristiwa pada arah tertentu. Selanjutnya menurut Gufron dan Risnawinata adalah gambaran pada keyakinan seseorang mengenai sumber penentu perilakunya. Locus of control merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku individu. Resch dan Mitra membagi locus of control menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Locus of control eksternal itu adalah cara pandang di mana segala hasil yang didapat, baik atau buruk, berada di luar kendali seseorang. Sedangkan lokus kendali eksternal lebih percaya pada faktor di luar kekuasaan mereka, seperti keberuntungan, kesempatan, atau takdir. Sementara locus of control internal adalah keyakinan bahwa dalam dirinya tersimpan potensi besar untuk menentukan nasib sendiri. Orang dengan locus of control internal meyakini bahwa bukan takdir yang menentukan dirinya, tapi apa yang ia jalanilah yang menentukan takdir. Aspeknya yaitu potensi perilaku, pengharapan, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Selanjutnya ada aspek internal juga, di mana seseorang yang memiliki locus of control selalu menghubungkan peristiwa yang dialaminya dan faktor yang dialaminya karena mereka percaya bahwa hasil dan perilakunya disebabkan oleh faktor-faktor di dalam dirinya. Kemampuan dan minat, selanjutnya juga usaha. Selanjutnya pada aspek eksternal ada nasib, keberuntungan, sosial ekonomi, dan juga pengaruh orang lain. Tinjauan teoretik kedua yaitu mengenai UMKM. UMKM dituliskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria UMKM menurut pasal 6 bab 4 UU Nomor 20 tentang UMKM berbunyi, kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sedangkan kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut,
memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 juta. Sedangkan yang saya sorot adalah kriteria usaha menengah, memiliki keyakinan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, memiliki penghasilan penjualan tahunan lebih banyak sekitar 2 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Oke, selanjutnya kerangka pikir penelitian. Menurut Sugiono tahun 2011, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sumber data, dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik menggunakan dengan triangulasi gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Susilo Raharjo Gunanto menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam. Pertanyaan penelitiannya yaitu ada yang pertama, bagaimana bentuk ketangguhan jiwa pelaku UMKM, dan yang kedua, apa faktor pelaku UMKM dapat digolongkan ke dalam locus of control internal maupun eksternal. Metode penelitiannya yaitu yang pertama, desain atau pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan metode dengan beraneka segi fokus yang meliputi suatu interpretif, konstruktif, pendekatan naturalisasi pada subjek. Itu pengertian oleh Trumbull dan Watson dalam Azmi dan kawan-kawan tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif jenis fenomenologi, di mana fenomenologi merupakan salah satu metode pada penelitian kualitatif yang berfokus pada penemuan fakta terhadap suatu fenomena sosial dan berusaha memahami tingkah laku manusia berdasarkan perspektif partisipan. Kerangka pikirnya selanjutnya metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, selanjutnya observasi, selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan kualitatif naratif, di mana penelitian akan terfokus terhadap kisah ketangguhan pelaku UMKM dari berbagai perspektif. Sekian seminar dari penelitian yang saya rencanakan ke depannya, yaitu tentang locus of control. Maaf atas kekurangan yang saya lakukan ini, dan maupun gadget saya yang tidak mumpuni ini karena keterbatasan teknologi yang saya miliki. Jadi saya menggunakan presentasi menggunakan kamera depan dan device seadanya. Sekian, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.